Shalom, selamat pagi saudaraku semua yang berada di rumah. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Sampai dengan saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, segambar serupa seperti Kau jadikan kami. Kami diberkati makanan minuman kami diberkati suami istri kami, anak-anak kami diberkati pekerjaan usaha studi sekolah kami diberkati. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu baru dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, ambil alih tempat ini, ambil alih ibadah kami. Segala kekuatan kuasa yang bukan berasal daripada Engkau, kami ikat kuasanya, kami patahkan dalam nama Yesus, tidak berlaku. Tapi biarlah disampaikan firman-Nya, dinaikkan pujiannya, maka tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Kita angkat pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa, pulihkanlah gerejamu di akhir zaman, berhembuslah sekarang. Kita ulang kembali, berhembuslah, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah sekarang.
Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindu tempat ini penuh dengan urapan-Mu. Kami rindu tempat ini penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Penuhi tempat ini Tuhan. Penuhi hati kami ya. Penuhi. Haleluya, haleluya. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh glory bagi nama-Mu. Dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan. Kemuliaan bagi Tuhan.
termasyurkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti lebih semua lagi. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Apa doa firman Tuhan? Mama. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah di Minggu Raya ini. Kalau kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, Yesus, itu bukan kemauan kami, itu juga masuk dalam rencana-Mu, Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pada saat kami beribadah di gereja maupun di rumah Tuhan, kami percaya urapan Tuhan sama. Urapan Tuhan selalu baru buat kami maupun di gereja maupun di rumah Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan yang beribadah di rumah Tuhan. Biarlah urapan Tuhan hadir di setiap rumah kami, di setiap rumah-rumah orang yang percaya kepada Engkau yang beribadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum kami masuk ke hadirat-Mu yang kudus, memberitakan suara hati Tuhan, kuduskan setiap hati kami, ampuni setiap pelanggaran dosa kami Bapa, sehingga pada saat kami menerima firman Tuhan tidak sia-sia di hadapan-Mu Bapa. Urapi suami hamba yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah semua itu hikmat Tuhan yang turun atas suami hamba, sehingga dia dimampukan untuk mengerti isi hati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita buka dari Kisah Rasul, Kisah Para Rasul. Kisah Rasul, haleluya, luar biasa ya. Kita memuji Tuhan. Kisah Para Rasul pertama, kalau bisa di zoom. Kisah Para Rasul pertama ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kisah Rasul pertama ayat 4 sampai dengan 14. Kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pertama ayat 4 sampai dengan 14. Sudah ya, dari situ. Yuk kita mulai. 3, 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berikut Yesus terangkat ke sorga. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya,
Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membacanya, mendengarnya, mempraktekannya dalam Yerusalem, Yudea, Samaria. Dia dikatakan berbahagia. Haleluya. Shalom, saudaraku. Kita masih dalam minggu kenaikan Tuhan ke sorga. Oleh sebab itu kembali kami mengambil dari Kisah Para Rasul, di mana di situ perikopnya tentang Roh Kudus dijanjikan, Yesus terangkat ke sorga, dan rasul-rasul menanti-nanti Roh Kudus itu. Baik, saudara. Ya, mari kita sama-sama akan melihat bahwa segala sesuatu sudah ternubuatkan, ya, sudah terjadi. Dimulai dari kelahiran dia, ya, kemudian dia dia mati, dia bangkit, dan saat ini dia naik ke sorga, ya. Dia naik ke sorga. Semua nubuatan yang terjadi di perjanjian lama itu sekarang tergenapi, ya. Semuanya terjadi, tergenapi. Berarti ini mau menyatakan bahwa jangan kita ragu lagi, jangan kita bimbang lagi, jangan pernah kita khawatir lagi tentang Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia adalah benar-benar datangnya dari sorga, dan dia akan kembali ke sorga. Itu menyatakan bahwa dia adalah benar-benar anak Allah. Dia benar-benar diutus oleh Bapanya datang ke dunia ini untuk mengampuni, untuk menyelesaikan persoalan missio Dei daripada Allah. Jadi dia membawa misinya Allah. Oleh sebab itu dia harus datang kembali ke Bapanya, melaporkan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Jadi dia tidak membuat saudara dan saya sendirian. Dia tidak pernah membuat saudara menjadi yatim piatu, tetapi dia tetap bersama dengan kita sampai dengan saat ini. Mari, oleh sebab itu mari kita lihat dari apakah Yesus itu mengasihi kita, kenapa dia pergi ke sorga. Nah, kita belajar dari firman hari ini supaya kita semua tahu, kita percaya, yakin sungguh sekali Yesus tetap Yesus. Ya, pertama yang mana dikatakan di situ bahwa pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, senantiasa tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya,
yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Janji Bapa ini apa begitu ya? Janji Bapa. Coba kita lihat di Kisah 2 ayat 33. Nah, Kisah 2 ayat 33. Kisah 2, coba Eno tolong bacakan. Kisah 2 ayat 33. Kita baca sama-sama nih, yuk. Kisah 2, 33, 34. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Haleluya. Jadi janji Bapa, ya. Janji Tuhan kepada Tuhan katakan bahwa kamu jangan tinggalkan Yerusalem dulu, karena mau menerima yang namanya si penolong, ya, si penghibur, yaitu Roh Kudus, ya, yaitu Roh Kudus. Jadi kenaikan Yesus ke surga, dia tidak membuat saudara dan saya menjadi yatim piatu atau sendirian, tetapi dia naik ke surga dan dia memberikan kepada kita si penolong itu yang disebut dengan Roh penghibur atau Roh Kudus, ya, yang terus ada dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena nantinya murid-murid Yesus itu akan diperlengkapi, gitu ya. Akan diperlengkapi karena mereka lah yang akan meneruskan misi ini, misi tentang Allah ini, misi tentang keselamatan ini ke Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Oleh sebab itu, mereka harus diperlengkapi. Diperlengkapi dengan apa? Dengan Roh Kudus itu. Ayat 8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Jadi Roh Kudus ini akan mengganti posisi Yesus. Dia ada buat saudara dan saya. Ya, dia hidup buat saudara dan saya. Dialah Roh penolong, dialah penghibur, dialah kekuatan kita. Yang nantinya saudara dipenuhi dengan itu, makanya Yesus bilang jangan pulang dulu. Jangan pergi dulu, tinggal di Yerusalem beberapa saat. Nah, nanti kita akan merayakan yang namanya Pentakosta atau keturunan Roh Kudus itu, ya. Minggu depan 31 Mei, ya, 31 Mei kita akan melakukan Pentakosta atau yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus. Nah, itulah murid-murid dicurahkan Roh Kudus sehingga mereka siap untuk mengabarkan kabar sukacita ini, kabar keselamatan ini kepada seluruh dunia. Itu yang pertama, saudaraku, ya. Jadi dia tidak membuat saudara sendirian, tetapi dia meninggalkan Roh Kudus sebagai penggantinya, ya, untuk terus ada bagi saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua yang kita lihat kembali di sini bahwa maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Jawabnya ayat 7, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Haleluya. Haleluya. Ya, haleluya. Di sini mau menyatakan bagi kita seperti nubuatan daripada Daniel. Saudaraku, ya, nubuatan daripada Daniel. Nubuatan Daniel, mari kita coba sama-sama kita buka kitab Daniel. Nubuatan Daniel. Kita sama-sama membuka dia dan kita lihat di sana bahwa kita lihat di Daniel 7, saudaraku. Daniel 7, Perjanjian Lama, Daniel 7. Ayatnya yang ke-13 dan 14. Kita baca sama-sama ayat 13 dan 14. Daniel 7.
3, 4. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saya bacakan buat kita lagi. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa dan suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Haleluya. Mari coba kita lebih mendalam lagi, saudaraku. Kita buka di kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu, Wahyu 5. Wahyu 5 pada ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang sampai selesai. Ya, ayat yang ke-6. Kita lihat ini lebih menguatkan kita lagi, saudaraku. Wahyu 5. Wahyu 5. Sudah dapat semua Wahyu 5. Wahyu 5. Haleluya. Iya, haleluya, saudaraku. Wahyu 5, ya. Kita baca sama-sama dari ayat yang ke-6. Kita mulai 3, 4. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka yang berlaksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Yang kedua artinya Yesus mesti naik ke surga karena dia telah menang. Dia telah menang atas dosa, atas maut. Oleh sebab itu dia naik ke surga karena dia ditunggu di sana untuk menjadi yang empunya kerajaan surga.
ya. Dialah yang nanti menjadi raja di sorga. Ini nubuatan daripada Yohanes, nubuatan daripada Daniel yang menyatakan itu. Saya baca ayat 3 itu 1 buat kita semua. Barang siapa menang, ya, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Jadi saudaraku, kenaikan Yesus ke surga yang pertama tadi, dia pergi dan dia akan menyediakan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Dan yang kedua, dia pergi untuk dia menjadi raja. Saudaraku ya, dia akan memerintah kerajaan ini karena dia memang diutus untuk menjadi raja. Nah, tadi firman kita sudah baca dia dari Wahyu tadi, karena memang tidak ada satu orang pun. Saya baca ayat pasal 5 tadi, ada sebagian ayat sebelum, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ayat yang ketiga, tetapi tidak ada seorang pun di sorga, yang di bumi atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkata seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Yesus, amin ya. Inilah Yesus. Hanya dialah yang mampu membuka gulungan kitab itu dan meterai-meterainya. Ya, dia buka. Di dalamnya pun dia buka. Yang tadi ayat 6 sampai 14 sudah kita baca, itu menyatakan bahwa hanya si pemenanglah, ya, yang mampu membuka kitab itu. Dan memang dia berkuasa atas langit, di bawah langit, bumi, di bawah bumi, dialah raja. Jadi kalau yang dikatakan pada ayatnya yang ke Kisah Para Rasul 1 tadi, maka bertanyalah mereka berkumpul situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Haleluya. Ya. Jadi yang kedua bahwa Yesus naik ke sorga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia menjadi raja di sana. Yang kedua. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga coba saya buka dari Yohanes 14, ya. Yohanes 14. Dia mau katakan apa? Yohanes 14 ayatnya yang pertama, kedua dan ketiga. Ya, kita baca sama-sama. 3-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Ada dua pokok di sini yang terjadi, bahwa poin yang ketiga yang bisa kita pelajari di sini, Yesus pergi ke surga, Yesus naik ke surga, yaitu dia tidak hanya memuaskan dirinya sendiri, tapi dia ingat kepada kita. Ya, dia ingat kepada kita, untuk itu apa? Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya di sana. Nah, otomatis kalau tempat itu sudah jadi, maka saudara pun nanti juga akan ke sana. Ya, haleluya. Jadi yang ketiga, Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita, karena di rumah Bapaknya banyak tempat. Yang mana dia katakan di situ bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Haleluya. Jadi saudaraku, bahwa Yesus mau kita tetap ada, kita tetap bersama dengan Dia. Yesus tidak mau membuat saudara dan saya menjadi yatim piatu. Dia katakan bahwa di mana aku berada, di situ kamu berada. Ya. Jadi yang ketiga yaitu Dia naik ke atas untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti nantinya Dia pasti kembali untuk menjemput saudara. Ya, Dia pasti kembali untuk menjemput saudara naik ke tempat yang tadi sudah disediakan. Ya. Jadi kita percaya bahwa saat ini kalau Dia naik ke sorga, Dia menyediakan tempat bagimu. Jangan membuat engkau jadi putus asa. Jangan membuat engkau menjadi minder, menjadi kecil hati, menjadi hilang harapan. Karena Rajamu, Yesusmu sudah tidak ada lagi. Tadi saya katakan yang pertama, Dia menyediakan Roh Kudus. Ya. Yang kedua, Dia naik ke surga untuk menjadi Raja. Dan yang ketiga, Dia menyediakan tempat bagimu. Ya. Dia menyediakan tempat bagimu. Dan satu lagi nanti Dia akan datang. Ya. Dia akan datang kepadamu. Jadi kita tidak kehilangan Dia. Kita jangan putus asa, kita tetap yakin, sungguh percaya bahwa di dalam Yesus kita akan memperoleh kemenangan. Karena nantinya juga kita akan naik ke surga bersama-sama dengan Dia. Jadi sewaktu nanti Dia akan kembali ke bumi ini untuk menjemput saudara dan saya, Dia tidak melihat berapa hartamu, Dia tidak melihat berapa kekayaanmu, jabatan apa engkau yang ada di perusahaanmu. Dia tidak melihat kebaikanmu, apa yang kau lakukan, rajin ke gerejamu atau apapun. Ya, Dia tidak melihat keserakahanmu, kebodohanmu, kemiskinanmu, ketidaktahuanmu. Tetapi yang Dia lihat yaitu iman. Apakah masih dijumpai iman di dalam hati? Masih dijumpai percaya enggak kamu sama Tuhan? Percaya enggak engkau sama aku? Itu dia. Ya. Jadi, saudaraku, poin yang ketiga yang mau mengatakan bahwa Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan suatu saat kelak Dia akan datang dan menjemput kita naik ke surga. Haleluya. 3 poin ini. 3 poin ini yang menjadi suatu landasan bagi kita untuk kita hari ini mau melihat bahwa apakah saya sudah melayani Tuhan dengan baik atau belum. Kita diberi misi, kita diberi amanat agung. Pergilah kamu, jadikan seluruh bangsa itu murid, mulai dari Yerusalem. Pengertian apa Yerusalem? Yaitu suamimu, istrimu, anak-anakmu, itu dia Yerusalem. Keluarga, saudaraku. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Sudahkah kita menjadi saksi Kristus di dalam keluarga kita? Haleluya. Suami, sudahkah engkau mengasihi istrimu? Haleluya. Ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Hai anak-anak, dengar-dengarlah, hormatilah kedua orang tuamu. Maka umur panjang, keadaan baik akan menjadi milik. Itulah Yerusalem. Menjadi saksimu. Ya, menjadi saksimu dimulai dari keluargamu. Dimulai dari keluargamu. Keluargamu rukun, keluargamu akur, keluargamu setuju, sepakat, seia, sekata, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Itulah yang disebut bahwa kita menjadi saksi Kristus. Jadi mari kita respon di firman hari ini dengan tindakan kita. Saat ini sudah, jangan lagi bermalas-malas lagi. Jangan lagi dunia ini yang menjadi kehebohanmu. Jangan lagi dunia ini kehidupan dagingmu yang menjadi habitmu, kebiasaanmu. Ya, amarahmu, emosimu, ya, mindermu, kebodohanmu, ketidaktahuanmu membuat engkau lupa, membuat engkau tidak tahu bahwa natur kita, keberadaan kita tak mampu berdiri sendiri. Kita nggak bisa untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Kita punya Tuhan. Ya. Hanya Tuhanlah yang mampu melakukan segala sesuatu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita, nyawa kita, pergerakan kita ada. Itu ada di tangan Tuhan. Hanya Tuhan, baik hidup maupun mati, itu kita miliknya Tuhan. Kita datang telanjang, kita pulang juga telanjang. Kita tidak bawa apa-apa. Semuanya punya Tuhan. Semuanya punya Tuhan. Untuk itu sadari, saudaraku, bahwa hari ini firman Tuhan mau menyatakan kepada kita
amanat agung itu. Pergilah kamu, jadikanlah seluruh bangsa itu murid. Karena kenapa? Karena kita sudah diperlengkapi. Perlengkapi dengan apa? Dengan Roh Kudus tadi yang dia janjikan itu. Dia naik ke surga, dia minta kepada Bapa, dan Bapa berikan kepada dia, dan dia curahkan kepada saudara dan saya, yang nanti kita akan rayakan pada minggu depan 31 Mei sebagai hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus. Jadi mari sekarang kita siapkan hati kita. Jangan tinggal diam, kita responi, kita jawab apa yang sudah Tuhan berikan hari ini. Makananmu, minumanmu, pekerjaanmu, usahamu, kehidupanmu, anak istrimu, itu semua karena Tuhan yang mengadakan. Haleluya. Saya percaya firman yang sederhana ini mau membuat kita berubah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari, jadilah, lakukanlah amanat agung. Mulai dari keluarga Yerusalem, ya, baru Yudea. Yudea itu saudara-saudara kiri kanan yang seiman dengan kita. Tantemu, ommu, tetangga-tetanggamu. Mari, baru Samaria, orang yang tidak seiman dengan kita. Kemudian seluruh dunia. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat apa yang telah kami renungkan pada hari ini. Kami percaya firman kami tidak jatuh pada tanah yang berbatu, tetapi jatuh pada tanah yang subur, berbuah dan berbuah yang benar. Dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, buat gereja kami, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, jemaat kami, Jemaat Getsemani. Tuhan berkati sinode kami, Tuhan berkati Tuhan, dari yang pimpinan yang tertinggi sampai dengan yang terendah, supaya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang peduli, orang-orang yang mau bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat kami, Jemaat Getsemani Tuhan, dalam nama Yesus, dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan, mengikuti acara ini, aku percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa, firman-Mu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Untuk itu Tuhan, jamah setiap mereka, lawat setiap mereka, apapun persoalan yang mereka hadapi hari ini. Jika mengambil suatu komitmen untuk melakukan, melayani Tuhan, dimulai dari Yerusalemnya, dimulai dari keluarganya, mama, papa, dimulai dari anak-anaknya, dimulai Tuhan. Maka aku percaya Bapa, apa yang hari ini firman katakan, bahwa Engkau naik ke surga, Engkau menyediakan Roh Kudus bagi kita, memperlengkapi kita, supaya kita dapat melayani-Mu sama seperti Engkau melayani kami. Dalam nama Yesus Tuhan, aku percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Aku doa Tuhan, jemaat kami dalam situasi kondisi apapun, kalau yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Karena Engkau dipersiapkan, Engkau mempersiapkan setiap kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk menjadi missio Dei-Mu, untuk membawa misi kebenaran-Mu Tuhan. Kemana saja di mana kami berada, kami mau bersaksi bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah juru selamat bagi setiap kehidupan kami. Aku doa virus corona, Tuhan pulihkan Indonesia, pulihkan negara kami, dari Sabang sampai Merauke Bapa. Aku percaya Kau bungkus dengan kuasa darah-Mu, Kau lingkupi dengan kemuliaan, Kau hancurkan segala virus, bakteri, kuman, sampar, penyakit apapun tidak berlaku bagi Indonesia. Pulihkan Indonesia, kembalikan kembali menjadi normal, sehingga kami bisa bekerja kembali, bisa beraktivitas kembali, kami bisa beribadah, bisa bersekolah lagi, bisa bermain kembali, candaria lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan pasti terjadi. Kami doa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau akan merubah semuanya, termasuk seluruh dunia. Dalam nama Yesus akan diubahkan Tuhan menjadi kemuliaan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, sucikan bersihkan kami, layakkan kami masuk bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami juga berdoa buat setiap pemberian persembahan kami, berapapun nilainya Tuhan, kami kuduskan pemberian ini, karena kami tahu Engkau yang punya, dan kami mengembalikan menjadi milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, kami mau menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kepada kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya
Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita semua mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.